Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 9 April 2021 kita akan belajar dari Mazmur pasal 84 ayat 4 dan Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Mazmur pasal 84 ayat 4 dan Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Judulnya adalah Aku dan Burung Pipit. Aku dan Burung Pipit. Apa kaitannya antara kita dengan burung pipit? Tidak ada, tidak ada. Tapi kalau kita membaca Alkitab, maka ada penjelasan yang mengkaitkan antara manusia, seseorang dengan burung pipit. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 84 ayat yang keempat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Lalu kita membaca dari Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai 31. Demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata burung pipit di dalam bahasa Ibrani dipakai kata tesipor, seperti yang terdapat di dalam Mazmur ini ya. Kemudian di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata stroution, seperti di dalam Matius yang sudah kita baca. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai burung pipit. Burung pipit itu termasuk keluarga Passeridae. Banyak spesies dari burung pipit yang bersarang di bangunan atau di rumah. Burung pipit Eurasia pada umumnya menghuni kota dalam jumlah yang besar, dan beberapa spesies diantaranya mengais makanan di sekitar kota tersebut. Fisik dari burung pipit ini kecil, tapi gemuk ya, gemuk padat begitu ya. Panjangnya itu sekitar 16 cm saja dan beratnya sekitar 24 sampai 39,5 gram. Jadi kecil ya, jadi kecil. Burung pipit bisa bertelur dalam satu musim telur itu 4 sampai 10 butir. Telurnya putih yang tentu disimpan di sarangnya gitu ya. Salah satu subspesies burung pipit yaitu Passer domesticus biblicus itu banyak terdapat di Palestina. Nah, ini yang kemungkinan spesies burung pipit yang disebut di dalam Alkitab, baik dalam Mazmur maupun dalam Injil Matius. Passer domesticus biblicus itu banyak sekali di Palestina. Jadi kemungkinan besar ya yang itu, spesies yang itu yang disebutkan di dalam Alkitab. Makanan burung pipit itu ya biji-bijian, serangga, bahkan juga cacing.
Burung pipit secara fisik ini mirip dengan burung pemakan biji yang lainnya. Namun memiliki bulu primer luar bagian belakang dan tulang ekstra di lidah. Tulang ini membantu lidah saat memegang biji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, burung pipit merupakan burung yang tinggal di habitat yang terbuka, di padang rumput, di padang pasir bahkan yang ada pohonnya tentunya, dan semak belukar. Namun ada beberapa spesies yang menghuni khusus di hutan, khusus di hutan. Burung pipit di dalam kehidupan sosial ini termasuk binatang yang cukup baik dalam kehidupan sosial. Ya, mereka berkembang biak secara koloni, jadi kelompok. Tapi dalam alam yang terbuka itu, Bapak Ibu, mereka kadang-kadang ya ada di sekitar peternakan dan juga di sekitar pertanian itu. Nah, spesies burung pipit yang pemakan gandum ini khususnya yang rumahan yang rumahan, burung pipit yang ada di rumah ini bisa menjadi hama, bisa menjadi hama pertanian. Tetapi di sisi lain, burung pipit ini juga menguntungkan karena dia juga memakan hama serangga. Jadi serangga yang menjadi hama pertanian itu dimakan oleh burung pipit. Jadi secara kalau kita lihat secara kehidupannya burung pipit itu ada baiknya, ada kekurangannya tentunya. Tetapi kalau kita perhatikan tadi itu cukup baik cukup baik. Boleh dikatakan burung pipit ini bisa dikatakan sebagai burung yang baik, yang berguna begitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, walaupun secara umum orang tidak akan jarang sekali orang yang memelihara burung pipit, apalagi pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang itu dipelihara, kemungkinan karena suaranya yang menurut orang-orang tertentu ini menyejukkan hati gitu ya. Jadi menyejukkan hati menurut orang-orang tertentu, makanya dipelihara. Mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pemazmur menyebut burung pipit untuk menunjukkan rasa iri hatinya. Karena burung pipit mudah mendapatkan tempat tinggal. Sementara pemazmur harus berjuang keras untuk berada di rumah Tuhan. Jadi dia iri begitu ya. Kok burung pipit saja bisa mendapatkan tempat di mana saja dia mau, bahkan di sekitar rumah Tuhan dia mau buat sarang di sana juga bisa dengan mudahnya. Tetapi pemazmur ini betapa sulitnya untuk mendapat tempat di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Mazmur ini walaupun tidak disebut secara terang-terangan penulisnya, hanya disebut di sini adalah Mazmur Bani Korah. Tetapi penulisnya siapa itu tidak jelas disebut, tetapi kemungkinan besar dan banyak penafsir setuju bahwa penulisnya adalah Daud. Pada saat itu Daud sedang menceritakan keadaannya yang harus meninggalkan Yerusalem dan juga rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum Salomo mendirikan bait suci kan tentu rumah Tuhan itu ada itu peninggalan dari kemah suci yang dibawa oleh bangsa Israel ketika di padang gurun, itu ditempatkan di satu tempat bersama dengan tabut perjanjian itu. Kalau kita baca kitab Samuel, ada tabut perjanjian. Saat Daud ingin memindahkan itu pun betapa sulitnya. Artinya bahwa rumah Tuhan itu ada sebelum Saul membuat bait suci yang begitu besar dan megah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika pemazmur yang diyakini di sini adalah Daud,
itu harus meninggalkan Yerusalem, maka dia sekaligus juga harus meninggalkan rumah Tuhan. Meninggalkan rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu betapa rindunya Daud untuk berada di rumah Tuhan. Nah, ini secara khusus para penafsir setuju bahwa ini adalah keadaan ketika Absalom anaknya itu memberontak sehingga Daud harus melarikan diri dari Yerusalem dan sekitarnya dan tentu meninggalkan rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, nah Daud merasa sangat rindu untuk berada di rumah Tuhan. Sehingga dia bandingkan dirinya dengan burung pipit. Kalau burung pipit aja dengan mudahnya berada atau membuat sarang di mana saja, termasuk di sekitar rumah Tuhan. Tetapi betapa sulitnya dirinya untuk dekat-dekat, bahkan masuk di rumah Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur ini, yang ditafsirkan sebagai Daud, ini mempunyai kerinduan yang sangat di dalam dirinya untuk bisa berada di rumah Tuhan. Kita bandingkan sementara dengan pengajaran Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus menyebutkan burung pipit untuk mengungkapkan fakta bahwa burung pipit adalah burung yang kurang berharga. Namun Tuhan memelihara burung pipit. Ini sekaligus Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa orang percaya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat di dalam Matius tadi dikatakan bahwa burung pipit itu harganya sangat murah. Ya, di sini dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? 2 ekor seduit itu seberapa? Bapak Ibu, yang namanya 2 ekor seduit itu murah sekali, ya murah sekali. 1 duit itu adalah 1/10 dinar. 1 duit adalah 1/10 dinar. Kalau kita lihat kamus Alkitab, yang namanya dinar itu adalah upah. Upah sehari dari para pekerja. Ini dinar, ya. Saya bacakan di dalam kamus, dinar itu adalah mata uang Romawi. 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Ya, dinar itu berarti upah 1 hari dari seorang pekerja harian. Nah, kalau seduit itu 1/10 dinar, berarti seduit itu adalah 1/10 upah harian seseorang. Mari kita coba konversi di Indonesia ya. Sekarang tukang ini kan sehari 150, ya rata-rata 150. Kalau keneknya itu 100, ya kita ini yang 150 ada. 150 kalau 1/10-nya berarti 15.000 bukan? Ya 150 berarti 1/10-nya kan cuma 15.000. Nah 15.000 itu dapat apa? Dapat apa? Ya nasi goreng ya kurang spesial ya bisa sih kalau ditambah sedikit nasi goreng spesial 17.000. Nah, ini 15.000 itu dapat ya seperti itu begitu ya. Ya kalau makan di warteg masih bisa lah 15.000, masuk enggak bisa ya. Tapi itu jumlah yang kecil ya. Yang kecil ya kalau seseorang itu makan 3 kali kan tidak cukup dengan 15.000. Itu hanya cukup makan 1 kali ya. Di warteg, belum minumnya kan es teh biasanya kan begitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu harga dari burung pipit hanya sekali makan. Itu murah sekali, murah sekali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan demikian. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya bahwa Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan
binatang yang sangat murah ini. Tuhan memperhatikan, apalagi umatnya, apalagi orang percaya. Bahkan dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak Ibu bisa ngitung rambut kepala, ya Mbok sampai buta juga tidak bisa ngitungnya ya. Rambut kepala begitu ya. Rambut saya ini sudah tipis dulu waktu remaja pemuda ini paling tebal. Di rumah saya ini yang paling tebal ini rambut saya. Sekarang mungkin paling tipis. Jadi kalau pas diguyur begitu kelihatan bagian ininya ya batoknya gitu ya. Kelihatan sudah tipis. Tapi itu pun tidak bisa dihitung jumlahnya. Tuhan tahu ya, Tuhan tahu. Tuhan sanggup untuk menghitung rambut di kepala kita. Artinya apa? Ya satu helai rambut jatuh pun itu masih dalam kendali Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau dibandingkan dengan satu burung pipit aja ya yang harganya segitu 15.000, sekarang dibandingkan dengan banyak burung pipit pun kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus itu masih jauh lebih berharga. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut untuk kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi jelas sekali pemahaman ini bagi kita. Tuhan Yesus sedang menekankan supaya orang percaya tidak takut. Karena hidup matinya orang percaya di tangan Tuhan. Kalau kita lihat konteksnya, ini kan tentang bagaimana ada mungkin ancaman-ancaman dari orang-orang yang bisa membunuh, yang bisa menghilangkan nyawa. Ini kan konteksnya seperti itu. Jadi Tuhan Yesus ingin menekankan nyawamu itu ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Bapa. Jadi dipelihara ya, dipelihara. Oleh sebab itu jangan takut. Ya apalagi tentang kehidupan jasmani ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat dua penerapan penting mengenai aku dan burung pipit. Yang pertama, pertanyaan, apakah Anda merindukan tempat kediaman Tuhan? Rindu hadiratnya setiap saat? Atau Anda sudah merasa nyaman berada di lingkungan yang sekarang Anda berada? Apakah Anda merasa rindu berada di hadirat Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kenyamanan hidup, ada sukacita. Tetapi seringkali manusia memilih tidak berada di hadirat Tuhan. Artinya hidupnya menjauh dari Tuhan. Dia acuh tak acuh terhadap persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tidak berusaha untuk mendapatkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya alasannya tentu sibuk, bekerja, ABCD dan seterusnya. Tidak ada waktu. Itu sebetulnya menunjukkan tidak rindu hadirat Tuhan. Kalau Anda tidak berada di hadirat Tuhan, maka kehidupan Anda akhirnya akan nelongso, kata orang Jawa. Si pemazmur itu merasa nelongso. Kenapa? Karena dia tidak bisa berada di rumah Tuhan. Arti sesungguhnya ya tidak berasa berada di hadirat Tuhan karena apa? Karena rumah Tuhan itu simbol kehadiran Tuhan pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita merindukan supaya kita tidak galau, tidak takut, tidak gentar menghadapi situasi zaman sekarang ini, tidak nelongso di dalam kehidupan ini, mari kita hadir, kita datang di hadirat Tuhan. Karena di sanalah ada jawaban Tuhan. Karena di sanalah ada penghiburan Tuhan. Karena di sanalah ada kekuatan Tuhan. Ada solusi, ada jalan keluar dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita rindu hadirat Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, apakah saat ini Anda merasa khawatir atau takut
menghadapi hidup ini? Apakah Anda merasa takut atau khawatir menghadapi hidup ini? Mari kita ingat kembali firman Tuhan atau pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau satu burung pipit itu dipelihara oleh Tuhan, banyak juga dipelihara Tuhan, maka kita lebih daripada itu. Oleh sebab itu kita hendaklah tidak takut, tidak khawatir akan kehidupan ini, akan masa depan kita. Oleh karena Tuhan akan terus memelihara kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, hubungkan dengan yang pertama tadi. Kalau kita berada di hadirat Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan bisa kita rasakan. Maka kasih Tuhan bisa kita rasakan. Maka anugerah Tuhan bisa kita rasakan. Kekuatan yang dari Tuhan bisa kita dapatkan. Penghiburan yang dari Tuhan bisa kita dapatkan. Itu terjadi ketika ada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita berada di hadirat Tuhan, jangan lagi takut dan khawatir akan kehidupan ini. Anda dan saya lebih berharga dari burung pipit. Nyawa Anda dan saya ada di tangan Tuhan. Kehidupan Anda dan saya ada di tangan Tuhan. Masa depan Anda dan saya ada di tangan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap berada di hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.